Halo, selamat malam. Saya di sini ingin menjelaskan tentang isu, yaitu tentang eh, pendidikan di Indonesia sama budaya Jepang. Jepang adalah sebuah negara dengan budaya yang kaya dan unik, tapi juga menghadapi beberapa isu budaya. Berikut adalah beberapa isu budaya terkait dengan budaya Jepang. Yang pertama adalah penuaan penduduk. Jepang memiliki salah satu proporsi penduduk lanjut usia tertinggi di dunia. Perubahan demografi ini menimbulkan tantangan bagi struktur keluarga tradisional dan transmisi nilai-nilai budaya antara generasi. Hal ini juga memberikan tekanan pada sistem perawatan, kesehatan, dan layanan kesejahteraan sosial. Dan yang kedua adalah menurunnya angka kelahiran. Jepang adalah mengalami penurunan angka kelahiran yang memiliki implikasi jangka panjang terhadap kelanjutan budayanya. Angka kelahiran yang rendah berkontribusi pada penuaan angkatan kerja dan jumlah pemuda yang dapat meneruskan tradisi budaya. Kemudian, budaya kerja dan kebanyakan bekerja. Jepang terkenal dengan budaya kerja yang intens, ditandai dengan jam kerja yang panjang dan penekanan yang kuat pada loyalitas dan dedikasi terhadap perusahaan. Jepang kebanyakan bekerja ini, yang dikenal sebagai karoshi, telah dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan, termasuk stres, depresi, dan bahkan kematian prematur. Kemudian ketimpangan gender. Meskipun terjadi kemajuan dalam beberapa tahun terakhir, ketimpangan gender tetap menjadi isu yang signifikan di Jepang. Wanita menghadapi tantangan di tempat kerja dengan kesempatan terbatas untuk kemajuan karir dan kesenjangan upah dibandingkan dengan rekan pria. Peran gender tradisional dan harapan sosial berkontribusi pada kesenjangan ini. Kemudian, hikikomori dan isolasi sosial. Hikikomori mengacu pada fenomena penarikan diri sosial di mana individu, biasanya orang dewasa muda, mengisolasi diri dari masyarakat, sering tinggal di rumah untuk jangka waktu yang lama. Isu ini dipandang sebagai respon terhadap tekanan sosial, harapan akademik yang tinggi, dan kesulitan dalam menyatu dengan struktur sosial Jepang. Kemudian pemeliharaan budaya. Meskipun Jepang terkenal dengan warisan budaya yang kaya dan kekhawatiran tentang pemeliharaan dan transmisi seni tradisional, kerajinan, dan adat istiadat kepada generasi mendatang. Modernisasi yang cepat dan pengaruh budaya populer global menimbulkan tantangan bagi pemeliharaan budaya Jepang tradisional. Kemudian homogenitas dan keragaman. Jepang sering dianggap sebagai masyarakat homogen dengan penekanan yang kuat pada
konformitas. Negara ini menghadapi tantangan dalam merangkul keragaman termasuk keragaman etnis dan budaya, serta integrasi imigran dan penduduk asing. Kemudian yang terakhir industri anime dan manga. Meskipun anime dan manga Jepang telah mendapatkan popularitas global, masih ada perdebatan yang berkelanjutan mengenai konten, pengaruh, dan potensi dampak negatifnya terhadap masyarakat, terutama pada anak-anak dan remaja. Isu-isu budaya ini di Jepang membutuhkan diskusi yang berkelanjutan, perubahan kebijakan, dan inisiatif sosial untuk mengatasi mereka secara efektif, sambil mempertahankan aspek positif dari budaya Jepang. Di Indonesia terdapat beberapa isu terkait pendidikan yang telah perhatian selama bertahun-tahun. Berikut adalah beberapa isu utama. Akses pendidikan berkualitas. Meskipun telah dilakukan upaya untuk meningkatkan akses pendidikan, masih terdapat disparitas yang signifikan dalam akses ke pendidikan berkualitas, terutama di daerah pedesaan dan yang terpencil. Keterbatasan infrastruktur, kekurangan guru, dan sumber belajar yang tidak memadai menjadi faktor penyebab masalah ini. Dan yang kedua adalah pembiayaan pendidikan. Penyediaan dana untuk pendidikan tetap menjadi tantangan. Meskipun pemerintah telah meningkatkan anggaran pendidikan dalam beberapa tahun terakhir, jumlah tersebut masih tidak mencukupi untuk mengatasi kebutuhan penduduk yang terus bertambah dan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Kemudian, kualitas dan pelatihan guru. Kualitas guru sangat penting untuk efektivitas pendidikan. Namun, terdapat kekurangan guru yang berkualifikasi dan terlatih, terutama di daerah terpencil. Selain itu, program pelatihan guru perlu diperkuat untuk meningkatkan metode pengajaran dan keterampilan pedagogis. Kurikulum dan metode pengajaran. Kurikulum di Indonesia telah dikritik karena lebih fokus pada pembelajaran hafalan dan pengulangan daripada keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Diperlukan pembaruan kurikulum dan promosi pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa untuk mendorong kreativitas, inovasi, dan pemikiran analitis. Kemudian ada infrastruktur pendidikan. Banyak sekolah di Indonesia yang kurang memiliki infrastruktur yang memadai, seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan fasilitasi. Hal ini menghambat lingkungan belajar dan mempengaruhi motivasi siswa serta pengalaman pendidikan secara keseluruhan. Dan kemudian ada disparitas pendidikan. Terdapat disparitas yang signifikan dalam peluang pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta di antara kelompok sosioekonomi yang berbeda. Anak-anak dari komunitas yang terpinggirkan, termasuk dari keluarga berpenghasilan rendah, menghadapi tantangan lebih besar dalam mengakses pendidikan berkualitas. Kemudian adalah pendidikan vokasional dan pelatihan keterampilan. Sistem pendidikan di
Indonesia secara tradisional lebih fokus pada pendidikan akademik daripada pelatihan vokasional dan berbasis keterampilan. Diperlukan penguatan pendidikan vokasional dan penyediaan keterampilan yang relevan bagi pasar kerja untuk mengatasi tingkat pengangguran yang tinggi di kalangan pemuda. Kemudian yang terakhir adalah disparitas gender. Ketimpangan gender masih ada di dalam sistem pendidikan, terutama di beberapa wilayah. Perempuan, terutama di daerah pedesaan, menghadapi hambatan seperti pernikahan dini, norma budaya, dan kurangnya akses ke fasilitas pendidikan yang menghambat. Ini hanyalah beberapa masalah utama yang dihadapi di sistem pendidikan di Indonesia. Mengatasi tantangan ini memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan inisiatif pemerintah, reformasi kebijakan, peningkatan investasi, dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan di berbagai tingkatan. Mungkin hanya itu dari saya yang membahas tentang isu-isu yaitu budaya Jepang sama sistem pendidikan di Indonesia. Nah.